Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 29. Usai mengenakan baju tidur yang telah tersedia di kamar itu, Romi melemparkan tubuhnya ke ranjang king size hingga taburan kelopak bunga mawar itu berserakan, bahkan terbang hingga menutupi wajahnya. Romi tersenyum sekilas, mengambil kelopak bunga mawar merah itu, menatapnya lekat. Entah apa yang pria itu pikirkan. Sedetik kemudian ia menggelengkan kepalanya, menebak jika semua ini pasti ulah kakak dan mamanya. Mengingat kedua wanita itu begitu antusias dengan pernikahan ini. Setelah melepaskan kelopak bunga itu, pria yang sudah tidak lajang lagi itu melipat kedua tangannya, menyimpan di belakang kepalanya sebagai bantal. Matanya lurus menatap ke atas, melihat langit-langit kamar itu. Jantungnya berdebar, memikirkan jika mulai malam ini dia tidak akan tidur sendirian. Dimulai dari malam ini, akan ada seorang wanita yang satu ranjang dengannya, berbagi udara atau oksigen yang sama dengannya. Mungkin juga bisa saja berbagi saliva dengannya. Pria itu tertawa hambar, menyadari gurauan yang dibuatnya sendiri. Ternyata otaknya terselip sisi mesum juga. Romi kembali memasang wajah datar. Jujur saja, ia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Ia harus bersikap seperti apa sekarang? Ia sungguh tidak terbiasa, apalagi berdua dengan wanita seperti saat ini. Namun, tidak mungkin juga kan dia buka kamar lain untuk menghindari keadaan sekarang? Aku harus bagaimana sekarang? Celotehnya bingung sendiri. Apa yang harus dilakukan di malam pertama? Yang katanya malam yang sangat istimewa untuk pasangan pengantin baru. Pria itu terlihat menelan salivanya setelah ia mengotak-atik ponsel mahalnya. Haruskah kami melakukan malam ini juga? Ujarnya kemudian dengan wajah yang tampak begitu geli. Tidak. Jauhkan pikiranmu itu, Romi. Mana mungkin radio rusak itu mau diajak bergulat malam ini. Bisa-bisa aku baru pegang dia sudah berteriak. Ntar dikira aku nyiksa anak orang lagi. Romi berperan batin dengan dirinya sendiri, dengan posisi duduk seraya menggenggam ponselnya. Sedetik kemudian, dia kembali menyimpan benda pipi itu. Kembali tidur dengan posisi telentang, dengan kedua tangannya kembali ke posisi semula. Maniknya menatap jam dinding besar yang tergantung di sebelah kanannya. Kenapa dia begitu lama di kamar mandi? Dia tidak tidur di sana, kan? Tutur Romi. Sementara di kamar mandi, Inggit menatap tampilannya di kaca besar di dalam kamar mandi itu. Wanita berambut panjang itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya, meratapi nasibnya yang kini sedang memakai baju tidur yang begitu seksi, serta warna yang begitu terang benderang. Ditambah lagi, baju tipis itu telah disemproti parfum yang wanginya begitu menggoda. Ya Tuhan, aku akan melemparkan sendiri diriku di kandang beruang. Inggit tidak tahu lagi harus berekspresi seperti apa. Kenapa hanya pakaian kurang bahan seperti ini yang tersedia di sana? Kenapa tidak ada yang lain? Siapa yang sengaja melakukan ini? Sadari tadi wanita itu menjerit tak tahan. Penampilannya sekarang tak ubah dengan seorang wanita penggoda yang sengaja melemparkan dirinya di ranjang seorang pria dan akan dibayar begitu mahal. Bagaimana aku bisa bertemu burung kutub ini dengan penampilan seperti ini? Nanti dikira aku sengaja lagi menggoda dia. Tapi
Mungkin seru juga ya godain dia. Kira-kira bagaimana ya ekspresinya melihatku memakai lingerie berwarna merah menyala seperti ini? Inggit menaikkan kedua tangannya, seakan sedang mempersembahkan penampilannya. Lalu kemudian tersenyum penuh arti. Godain suami cek. Saru wanita itu dengan penuh semangat. Ia mengambil kembali baju mandinya untuk menutupi penampilannya. Hanya sekedar menutupi dari depan. Semoga saja dia tidak menerkamku. Harapnya dalam hati. Romi yang sedang asik dengan pemikirannya sendiri, sedikit bergerak saat pintu kamar mandi telah terbuka. Saat pria itu melirik, ia sempat tersentak, seraya menelan salivanya yang entah kenapa terasa sangat sulit untuk ditelan. Wanita yang sudah berstatus halal baginya itu keluar kamar mandi dengan rambut yang terurai tak beraturan, namun mampu membuat pria itu menahan nafas. Karena tetesan-tetesan air yang jatuh dari rambut membuat istrinya terlihat begitu seksi. Sejak ingin maju namun takut diterkam. Mundur pun rasanya tidak seru. Iya, wanita itu sangat ingin melihat ekspresi suaminya untuk membuktikan bahwa lelaki itu masih normal atau justru belok. Dengan mengumpulkan segala keberaniannya, Inggit maju perlahan, membuat Romi bangun dari tidurnya. Menatap heran kepada sang istri. Untuk apa dia menutupi tubuhnya dengan baju mandi? Pikir pria itu. Itu, ujar Inggit terbata. Bukan karena akting, tapi memang wanita itu sedang gugup sekarang. Romi hanya menaikkan alis kirinya sebagai bentuk pertanyaan. Itu, jedahnya sebentar. Itu, apa tidak ada pakaian lain selain dari yang aku pakai ini? Hening sesaat. Karena Romi pun tak hanya, ia tidak tahu harus bilang apa. Karena memang ia belum melihat baju yang melekat di tubuh istrinya saat ini. Ini terlalu seksi, ucap pelan Inggit. Ya sudah, pakai saja yang ada. Jawab Romi santai, tanpa merasa curiga sedikit pun. Oh, ya sudah. Inggit langsung berbalik menuju ke meja rias. Dan saat itu juga, Romi menegang. Wajahnya langsung memerah bak buah ceri. Bagaimana tidak? Kedua bongkahan daging empuk istrinya terpampang begitu nyata meski tertutupi kain. Lekuk tubuh itu sungguh tampak menggairahkan. Tanpa sadar, bukti gairah pria itu seketika on. Oh shit. Geram tertahan Romi seraya memalingkan wajahnya. Mengepalkan tangannya kuat. Bagaimanapun dia adalah pria normal. Disuguhkan dengan sasaran empuk seperti ini sungguh memicu naluri lelakinya. Seakan-akan dia sudah siap mengeluarkan taringnya dan mencabik-cabik menu spesialnya malam ini. Istrinya benar-benar bukan wanita biasa, namun luar biasa. Selain cantik, wanita itu memiliki tubuh yang begitu proporsional. Bentuknya begitu sempurna. Mungkin dia adalah salah satu pria yang beruntung bisa menikahi wanita yang hampir terbilang sempurna. Inggit melirik Romi dari kaca di depannya, seraya tersenyum miring. Ternyata suaminya itu masih normal juga. Buktinya sekarang telinga pria itu sudah memerah, bahkan sangat merah. Dan lihat, pria itu sedang malu sekarang. Rasanya Inggit ingin tertawa selebar mungkin sekarang. Inggit bersenandung kecil seraya menyisir rambut panjangnya. Seolah-olah di sana hanya ada dia sendiri. Dia tidak peduli dengan pria yang sedang tersiksa di belakangnya. Bahkan sekarang, suara Inggit pun sudah sangat terdengar erotis di indera pendengaran Romi.
Apa dia sengaja melakukan ini? Batin Romi melirik sekilas Inggit. Tanpa basa-basi, Romi bergegas menuju kamar mandi tanpa melirik Inggit sedikit pun. Berada lama di sana bisa saja membuat dia akan lepas kendali. Bagaimanapun, umurnya sudah sangat produktif untuk melakukan olahraga ranjang. Namun mentalnya ternyata masih belum siap. Inggit menutup mulut dengan tangannya, agar tawanya tidak keluar puas melihat suaminya. Sedetik kemudian, pandangannya turun. Ya! Inggit menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kenapa aku tidak sadar kalau aset kembarku itu menjadi jelas? Wah, beruang kutub itu menang banyak. Pekiknya tertahan lalu menutupi wajah tangannya. Malu, itulah yang dirasakan wanita itu. Niatnya menggoda suami, ternyata membuat seluruh asetnya menjadi sasaran empuk Maya itu. Wajar saja jika lelaki itu tak bisa menahan diri dan berlalu menuju ke kamar mandi.